Bab 281. Ancaman di depan pintu. Di restoran Celestial, Lin Feng duduk di sebuah meja, minum sambil melamun. Dia tidak merasa perlu terburu-buru ke paviliun impian untuk mengambil batu kesuciannya. Paviliun impian tidak akan menghilang dalam waktu dekat. Apakah kalian sudah mendengar bahwa baru-baru ini ada harta karun yang muncul di Sungai Surgawi? Ucap sebuah suara lembut. Suara itu menarik perhatian banyak orang. Apa maksudmu dengan baru-baru ini? Sudah berapa lama? Aku juga mendengar bahwa ada harta karun di sini, tetapi belum ada yang menemukannya. Bagaimana mungkin itu benar-benar terjadi? Itu pasti akan membuat orang-orang membicarakannya dan beritanya akan menyebar. Semua orang akan membicarakannya di Celestial River. Beritanya akan menyebar dengan cepat. Bukan seperti yang kau pikirkan, itu saja. Setiap harta karun berbeda, tidak setiap harta karun memberikan reaksi yang sama. Kedua orang ini sama-sama bergosip tentang desas-desus terbaru. Mereka berbicara semakin keras, seolah-olah mereka takut orang lain tidak dapat mendengar percakapan mereka. Sebuah harta karun? Apakah kuali naga kuno itu termasuk harta karun? Kata Lin Feng sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Lin Feng. Pada saat itu, sebuah suara meneriakkan namanya, mengejutkan Lin Feng. Dia menunduk dan melihat Lan Jiao. Lin Feng curiga, apa yang diinginkan wanita itu? Lin Feng. Orang-orang di restoran itu tercengang. Mereka mengikuti pandangan Lan Jiao dan melihat Lin Feng. Dia Lin Feng? Dia jenius yang membunuh Bing Yuan dan mengalahkan Leng Yu dengan satu serangan pedang? Lan Jiao naik ke lantai 1 dan berjalan menuju Lin Feng. Ia tidak lagi tampak marah. Senyum menggoda muncul kembali di wajahnya. Lan Jiao berjalan menuju meja Lin Feng dan berkata, Lin Feng, apakah kau tidak senang melihatku? Lin Feng mengangkat kepalanya, menatap Lan Jiao dan berkata dengan acuh tak acuh. Kau mengenakan pakaian lebih banyak hari ini, kau tidak ingin memperlihatkan tubuhmu lagi padaku. Kau. Lan Jiao merasa jengkel. Ekspresi kejam muncul di matanya. Apa yang akan dipikirkan orang lain tentang dirinya jika mendengar itu? Dasar bajingan. Lin Feng, aku punya 20.000 batu kemurnian berkualitas sedang milikmu, kata Lan Jiao sambil tersenyum dingin. Lin Feng mempermainkannya, jadi dia ingin memberinya pelajaran. Serahkan mereka, kata Lin Feng sambil menyesap minumannya, tanpa acuh tak acuh. Lan Jiao kembali tercengang. Apakah menurutmu akan semudah itu? Kata Lan Jiao sambil tersenyum dingin. Lin Feng perlahan mengangkat kepalanya dan berkata, apakah seperti itulah cara paviliun impian menangani urusan mereka? Ini, caraku melakukan sesuatu dan tidak ada hubungannya dengan paviliun impian. Jika kau menginginkan batu kesucianmu, kau harus membuatku bahagia, kata Lan Jiao sambil tersenyum dingin. Lin Feng menatapnya dengan saksama dan tampak tanpa ekspresi sama sekali, yang membuat Lan Jiao merasa tidak nyaman. Berikan mereka padaku, kata Lin Feng dengan suara sedingin es. Energi dingin menyelimuti tubuh Lan Jiao. Sikap dingin itu membuat Lan Jiao berhenti tersenyum. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana jika aku tidak memberikannya padamu? Bagaimana jika kau tidak memberikannya padaku? Kata Lin Feng sambil menatap dengan dingin. Dia berdiri, melepaskan lebih banyak ki dingin, dan berkata, aku sarankan kau berpikir dengan matang. Lan Jiao menatap Lin Feng dengan tatapan kosong, wajahnya memerah. Pupil mata Lin Feng menyempit. Dia tidak mengerti ekspresi wajah Lan Jiao. Apa maksudnya? Wanita itu telah menggunakan kemampuan ilusi padanya di malam hari, dia bahkan mencoba menakutinya. Semua ini menimbulkan rasa jijik di hati Lin Feng, dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Lalu, pada saat itu, dia datang kepadanya dan mengancam tidak akan memberikan batu kesuciannya. Lin Feng merasa semua itu sangat menjengkelkan. Lin Feng, kau benar-benar bajingan, kata Lan Jiao sambil melemparkan sebuah tas kecil ke meja Lin Feng. Segera setelah itu, dia berbalik dan pergi. Lan Jiao mulai membenci Lin Feng. Malam sebelumnya, dia telah menggunakan 1000 ilusi jahat padanya, dan itu sama sekali tidak berhasil. Kemudian, saat ini, dia baru saja pergi ke restoran untuk memberikan batu kesucian kepada Lin Feng. Dia hanya menggodanya, dia berharap bisa meminta maaf kepada Lin Feng, tetapi dia langsung mengancamnya dan mengeluarkan ki dingin seolah-olah dia tidak ingin membuang waktu untuk berbicara dengannya. Hatinya terasa sakit. Dia juga punya tujuan lain datang ke sini. Dia tidak ingin mengakuinya,
Tetapi sebenarnya dia datang untuk memberi peringatan kepadanya. Tu Jiu sedang mencari Lin Feng. Dia ingin mengambil api esensi binatang buas miliknya. Dia khawatir Tu Jiu tidak akan membutuhkan waktu lama sebelum menemukan Lin Feng di restoran Gunung Surgawi. Lan Jiao meninggalkan restoran sambil menghina Lin Feng dalam hatinya. Bajingan itu pantas mati saja, dia tidak peduli. Tu Jiu jelas ingin membunuh Lin Feng. Lan Jiao belum lama mengenal Lin Feng, tetapi dia tahu bahwa Lin Feng tidak akan pernah menyerahkan api esensi binatang buas. Oleh karena itu, Tu Jiu pasti akan membunuhnya. Kalau begitu, aku akan membiarkanmu mati. Pikiran-pikiran kejam itu melintas di benak Lan Jiao, tetapi langkahnya semakin lambat setiap kali pikiran itu muncul. Ia kemudian berhenti. Ia bingung dan tidak tahu harus berbuat apa. Aku tidak bisa. Bukankah akan buruk jika Lin Feng mati di tangan Tu Jiu? Pikir Lan Jiao. Kemudian dia perlahan berbalik. Memang, dia tidak ingin membiarkan Lin Feng mati dengan cara itu. Dia mulai melangkah cepat dan lebar, hampir berlari kembali ke restoran. Dia tiba di depan Lin Feng. Kau kembali lagi. Apa yang kau inginkan? Kata Lin Feng saat melihat Lan Jiao. Dia terkejut dan tidak mengerti apa yang diinginkan wanita itu. Lan Jiao menggertakkan giginya, dia menatap Lin Feng dengan tajam sebelum berkata, kau harus pergi secepat mungkin, ada seseorang yang datang untuk membunuhmu. Membunuhku? Kata Lin Feng terkejut. Kemudian dia langsung tersenyum dan berkata, banyak orang ingin membunuhku. Kali ini berbeda. Ini Tu Jiu. Dia ingin merebut api esensi binatang darimu. Tu Jiu berada di puncak lapisan Ling Qi. Tidak ada seorang pun dari lapisan Ling Qi yang bisa melawannya. Jika kau tidak memberikan api esensi binatang itu kepadanya, dia akan membunuhmu. Peringatkan Lan Jiao. Di puncak lapisan Ling Qi, tak seorang pun dari lapisan Ling Qi bisa melawannya, bisik Lin Feng. Lin Feng penasaran ingin melihat, apakah seorang kultivator tingkat puncak lapisan Ling Qi dapat membunuhnya jika dia tidak menyerahkan api esensi binatang buas. Ketika Lan Jiao melihat Lin Feng tersenyum, dia tak kuasa berteriak, Tu Jiu bisa menemukanmu kapan saja sekarang. Kau harus pergi secepat mungkin atau dia akan membunuhmu. Ketika Lin Feng mendengar Lan Jiao, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum heran padanya. Lan Jiao telah berbaik hati kembali dan memperingatkannya. Sepertinya dia salah paham, tetapi Lin Feng tetap tidak menyukai perilakunya. Maafkan aku, kata Lin Feng sambil menunjukkan penyesalan. Lan Jiao terkejut, bajingan itu menggunakan momen ini untuk meminta maaf. Kau tidak akan bisa lolos kecuali kau cepat pergi, bajingan, umpat Lan Jiao. Lin Feng sama sekali tidak bergerak. Lin Feng perlahan menggelengkan kepalanya, lalu mendengar suara dari luar. Tidak perlu mencoba pergi, itu tidak mungkin. Ketika Lan Jiao mendengar suara sedingin es itu, ekspresi wajahnya menjadi kaku. Semuanya sudah berakhir bagi Lin Feng. Bajingan itu tidak mendengarkannya dan memilih untuk tidak melarikan diri selagi masih ada kesempatan. Lin Feng, cepat kemari. Sebuah suara keras berteriak, memenuhi ruangan dan menusuk telinga orang-orang. Orang-orang di restoran itu terkejut, sungguh mengejutkan. Seseorang berani berbicara seperti itu kepada Lin Feng, setelah semua hal yang selama ini dikenal darinya. Lin Feng juga terkejut. Siapa Tu Jiu? Mengapa dia begitu sombong? Lin Feng berdiri dan mulai berjalan. Dia perlahan menuruni tangga, lalu meninggalkan restoran. Saat itu, di luar restoran, ada banyak orang, tetapi sebagian besar dari mereka mengamati dari jauh. Ada seorang pria botak yang tampak agresif dan mengintimidasi. Dia menatap Lin Feng dan ekspresi di matanya tajam. Apakah kau Lin Feng? Tanya Tu Jiu dingin sambil menatap Lin Feng. Memang benar. Sepertinya kau dan aku bukan musuh kan? Kata Lin Feng acuh tak acuh. Memang, kita bukan musuh. Serahkan api rubah itu. Lalu, pergilah dan aku akan berpura-pura seolah tidak terjadi apa-apa, ancam Tu Jiu. Lin Feng menyipitkan matanya. Tu Jiu datang untuk menemui Lin Feng. Tingkah lakunya membuatnya tampak agung dan berwibawa. Tidak ada seorang pun di lapisan Ling Qi yang bisa melawannya dan dia tidak takut pada kultivator di lapisan Xuan Qi. Dia juga memiliki latar belakang yang kuat, itulah sebabnya dia bersikap begitu kasar. Bab 282. Pedang Qi Murni. Kau menginginkan api esensi binatang buas. Lin Feng berkata sedikit terkejut. Kemudian dia melanjutkan dengan dingin. Aku mendapatkan api esensi itu ketika aku membunuh Bing Yuan. Jika kau menginginkannya,
Aku bisa memberikannya kepadamu sebagai ganti sesuatu yang lain. Jika kau memiliki sesuatu yang berharga, kau bisa mendapatkannya. Apakah kau mencoba bernegosiasi denganku? Kata Tu Jiu sambil menyeringai jahat. Di Sungai Surgawi, hampir tidak ada seorang pun yang bisa membantahku. Semua orang dari lapisan Ling Qi yang berani menentangku akan mati. Aku menyarankanmu untuk memikirkannya baik-baik. Apa yang kau pilih, hidupmu atau api esensi? Ketika orang-orang di kerumunan mendengar itu, mereka menggelengkan kepala. Betapa agresifnya. Orang itu berada di puncak lapisan Ling Qi, dia tak terkalahkan di bawah lapisan Xuan Qi. Selain itu, dia memiliki kekuatan luar biasa di Sungai Surgawi, sehingga orang yang berani menyinggungnya tidak banyak jumlahnya. Lin Feng secara mengejutkan berani memprovokasi Tu Jiu. Jika dia tidak menerima untuk menyerahkan api esensi itu, dia sayangnya akan kehilangan nyawanya. Apakah kau ingin mati, atau kau ingin menyerahkan api esensi? Kata Tu Jiu, memberi Lin Feng sebuah pilihan. Lin Feng berdiri di sana dengan tenang. Dia melirik Tu Jiu dengan dingin dan berkata, semua orang yang mengatakan akan membunuhku biasanya malah dibunuh olehku, misalnya Bing Yuan. Jadi sekarang, apa yang kau pilih? Menghilang dari pandanganku, atau mati di sini? Pergi atau mati? Semua orang tercengang. Lin Feng tidak hanya tidak menjawab Tu Jiu, tetapi dia juga memberikan pilihannya sendiri. Dia bahkan tampak tenang dan sembrono. Lin Feng mengancam Tu Jiu di Sungai Surgawi. Apakah Tu Jiu ingin pergi atau ingin mati? Itu sudah cukup berani. Kau akan mati, kata Lan Jiao, yang berdiri di belakang Lin Feng. Lin Feng gila. Bing Yuan sangat kuat dan merupakan murid dari desa gunung es dan salju, tetapi Tu Jiu jauh lebih kuat. Dia berada di puncak lapisan Ling Qi. Kekuatannya sangat mendekati menembus lapisan Xuan Qi. Lin Feng tidak hanya tidak bersikap jinak, tetapi dia juga mengancam Tu Jiu, apakah dia ingin mati? Seperti yang diharapkan, ketika Tu Jiu mendengar Lin Feng, senyum jahat muncul di wajahnya. Kemudian dia berkata dengan keji, kau adalah kultivator tingkat Ling Qi pertama yang berani mengancamku di Sungai Surgawi. Oleh karena itu, kematianmu akan brutal dan menyakitkan, kata Tu Jiu sambil menggesturing, senyumnya tampak dingin dan kejam. Argruh. Raungan Tu Jiu terdengar, seperti binatang buas. Seketika itu juga, tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam dan menghilang. Tangan kanannya telah berubah menjadi cakar, dan dia mulai menyeimbangkan diri dengan satu kaki. Cakar Tu Jiu mulai bergerak ke arah Lin Feng, memancarkan cahaya putih yang memenuhi atmosfer. Cakar mengerikan seperti binatang buas itu akan menusuk Lin Feng. Cakar ini sangat cepat saat melesat ke arah Lin Feng. Ia dapat dengan mudah menusuk daging dan otot manusia. Kontak dengannya akan meninggalkan luka yang dalam di tubuh seseorang. Lin Feng akan mati karena telah menyinggung Tu Jiu, itu tak terhindarkan. Kerumunan itu terdiam. Lin Feng menyadari bahwa cakar yang cepat dan ganas itu bergerak ke arahnya. Dia sedikit terkejut. Dia merasa bahwa apa yang dihadapinya saat itu adalah binatang buas yang ganas, binatang tipe elang. Jiwa-jiwa berlebih muncul di atmosfer, semuanya tampak seperti versi yang lebih kecil dari jiwa Lin Feng dan mereka meniru gerakannya. Pada saat yang sama, jiwa-jiwa gelap ini perlahan mengangkat jari mereka dan menusuk ke arah cakar saat kekuatan muncul dari jiwa-jiwa tersebut. Lin Feng tidak menghindar, sebaliknya, dia menyerang dengan satu jari. Kliing! Suara logam halus menyebar di udara. Ketika cakar itu bertabrakan dengan serangan Lin Feng, keduanya terdorong mundur beberapa langkah. Tangan Tu Jiu masih berbentuk cakar elang, tetapi di tengah telapak tangannya terdapat setetes darah merah. Beberapa saat sebelumnya, jari Lin Feng sangat akurat. Selain itu, jari itu juga berhasil menembus seolah-olah seperti pedang. Lin Feng memiliki bekas di tangannya. Meskipun cakar Tu Jiu tidak menyentuhnya, kekuatan cakar tersebut telah meninggalkan bekas di tangannya. Selain itu, jari-jarinya juga terasa mati rasa. Cakar Tu Jiu sangat tajam dan dia jauh lebih kuat dari yang Lin Feng duga. Kau hebat, tapi seperti sebelumnya kau akan mati, kata Tu Jiu sambil menyeringai jahat. Sesuatu yang aneh terjadi, cahaya menyambar di sekitar tubuhnya, dan pada saat itu, ia tampak berubah menjadi elang mengerikan dengan cakar yang sangat tajam. Pemandangan itu sangat mengejutkan. Tu Jiu mengeluarkan beberapa jeritan melengking. Dia mulai bergerak di udara, banyak bayangan muncul, semuanya milik Tu Jiu. Cahaya putih yang luar biasa memenuhi atmosfer.
Tampaknya banyak bayangan Tu Jiu bergerak menuju Lin Feng dengan cakar mereka, bertujuan untuk membunuh. Seluruh atmosfer dipenuhi oleh bayangannya. Sulit untuk membedakan apakah itu nyata atau palsu. Cahaya putih itu melesat di depan mata Lin Feng. Dia sedikit memiringkan tubuhnya ke samping dan cahaya putih itu melesat melewatinya dengan kecepatan luar biasa, sama sekali tidak melukainya. Namun segera setelah itu, cahaya putih tak berujung dan jahat itu semakin terang seiring berlanjutnya serangan. Siluet Lin Feng sedikit berkedip. Setiap langkahnya sempurna, lembut, dan lincah. Dengan begitu, ia mampu menghindari serangan yang seharusnya mematikan. Pada saat itu, Lin Feng tampak anggun, lincah, dan terampil. Dia berada di tengah-tengah rentetan serangan cakar yang tak berujung, bergerak maju mundur. Dia menghindari serangan-serangan itu dengan sangat terampil. Ah! Suara tajam menyebar di udara. Banyak sekali cahaya putih yang menyatu dan berubah menjadi sepasang cakar raksasa. Benar-benar tampak seperti milik binatang buas yang sangat kuat dan mengerikan. Cakar raksasa ini tampaknya berukuran lebih dari 1 meter. Lin Feng berada tepat di bawah salah satu cakar itu dan tidak punya tempat untuk pergi. Dia tidak bisa melarikan diri. Ini hampir berakhir. Lin Feng akan mati. Orang-orang di kerumunan menatap Tu Jiu. Dia benar-benar tampak seperti binatang buas yang jahat. Lin Feng adalah tawanan di bawah cakar-cakar ini. Dia akan dicabik-cabik. Mulut Lan Jiao ternganga lebar, wajahnya pucat pasi. Lin Feng benar-benar akan mati. Siluet Lin Feng sepenuhnya diselimuti oleh cakar-cakar itu. Dia menatap Tu Jiu, yang tampak seperti elang jahat, dan tersenyum dingin. Semburan energi ungu yang luar biasa muncul. Energi itu tampak seperti danau ungu yang sangat besar. Kemudian, tentakel ungu yang tak terhitung jumlahnya muncul dan melesat di udara menuju cakar-cakar itu. Mereka menjerat dan membatasi gerakan cakar-cakar tersebut. Segera setelah itu, cakar-cakar itu sepenuhnya tenggelam dalam energi ungu tersebut. Pada saat itu, cakar-cakar itu masih bergerak turun menuju Lin Feng. Namun, danau ungu milik Lin Feng menghalangi lintasan cakar-cakar tersebut. Cakar-cakar itu telah sepenuhnya tertutup oleh danau ungu. Ah! Jeritan mengerikan memenuhi udara. Cakar-cakar itu menghilang. Tu Jiu mengangkat tangannya, wajahnya yang tampak kejam pucat pasi. Pada saat itu, daging di tangannya menggelembung dan meleleh. Kulitnya terkelupas dan dagingnya mulai meleleh. Tulang dan otot di tangannya kini terlihat. Kelihatannya sangat menyakitkan. Sesaat sebelumnya, danau ungu itu telah melelehkan sebagian tangannya. Pada saat itu, di belakang Lin Feng, terdapat danau ungu yang kini mengeluarkan suara gemericik. Selain itu, ada tentakel ungu yang meliuk-liuk di udara seperti ular. Orang-orang bergidik melihatnya. Tu Jiu berada di puncak lapisan Lingqi? Tidak ada kultivator lapisan Lingqi yang bisa mengalahkannya? Sungguh menakjubkan, pikir orang-orang di kerumunan saat itu ketika mereka melihat Lin Feng. Danau ungu itu sangat kuat. Cakar elang jahat telah meleleh dan Tu Jiu terluka. Lan Jiao juga menatap Lin Feng. Ia mengedipkan mata indahnya. Mungkinkah ia terlalu mengkhawatirkan Lin Feng? Aku ingin kau mati, teriak Tu Jiu dengan suara muram sambil menatap Lin Feng. Aku sudah memberimu 2 pilihan, pergi dari hadapanku atau mati. Kau tidak pergi, jadi kau akan mati. Lin Feng berkata dengan nada dingin, wajahnya dipenuhi niat membunuh. Saat itu, dia tenang, hatinya dipenuhi kebanggaan dan tekad. Aku akan mati, kata Tu Jiu sambil tersenyum dingin. Aku tahu semua hal tentang lapisan Lingqi, aku jarang memiliki lawan. Selain mengandalkan roh dan cakarku, aku juga bisa mengandalkan sesuatu yang jauh lebih kuat. Aku mampu menggunakan Qi murni. Aku hampir mencapai lapisan Xuan Qi dan dapat memadatkan Qi murni. Kita lihat bagaimana kau akan memblokir seranganku selanjutnya. Cahaya luar biasa mulai berkumpul di sekitar tubuh Tu Jiu. Sebuah bola cahaya muncul di tangannya, tampak seperti bola petir murni, beberapa dentuman menggelegar menyebar di atmosfer. Bola itu dipenuhi dengan Qi yang mematikan. Tidak hanya ada Qi mematikan murni, tetapi juga ada Qi petir murni. Ketika orang banyak melihat gerakan itu, mereka tercengang. Tu Jiu menggunakan jurus terbaiknya melawan Lin Feng. Tidak ada kultivator tingkat Lingqi yang mampu menahan serangan dari Qi murni. Lin Feng sangat kuat dan memiliki bakat tinggi,
Tetapi di bawah kekuatan serangan Qi murni, yang umumnya digunakan oleh kultivator lapisan Xuan Qi, dia akan dimusnahkan. Sayang sekali. Dia adalah seorang jenius dan dia akan meninggal dengan cara yang begitu tragis. Namun Lin Feng, seperti sebelumnya, tidak khawatir. Dia tenang dan menatap Tu Jiu, lalu perlahan berkata, "Kau selalu yang pertama menyerang semua orang, bukankah seharusnya kita bergiliran? Sekarang, seharusnya giliranku." Hah? Kerumunan itu tercengang. Bergilir? Lawannya sudah memegang bola Qi petir murni di tangannya, tetapi Lin Feng ingin bergilir? Seketika itu, mereka melihat Lin Feng mulai berjalan. Dalam sekejap, energi pertempuran yang luar biasa menyebar di langit dan melahap atmosfer. Energi itu membakar dan berputar-putar di sekitar tubuh Lin Feng. Dalam energi pertempuran itu, ada sesuatu yang tajam. Itu adalah energi pedang. Lin Feng perlahan mengangkat tangannya. Suara siulan terdengar di udara. Sebuah badai energi putih yang sangat kuat muncul. Badai putih itu, secara bertahap berubah, menjadi pedang yang sangat tajam. Pedang itu dipenuhi dengan Qi yang sangat kuat dan menusuk. Cahaya yang dipancarkan pedang itu, sangat menyilaukan mata, membuat setiap orang yang melihatnya memejamkan mata sejenak. Pedang yang terbuat dari Qi murni. Kerumunan orang tercengang. Jantung mereka berdebar kencang. Pedang putih itu, menerangi seluruh area, dan terbuat dari Qi murni yang terkondensasi. Tu Jiu menciptakan bola petir menggunakan Qi murni, dan Lin Feng menciptakan pedang. Serangan yang menggunakan Qi murni terasa misterius dan sulit dipahami, tetapi Lin Feng tidak pernah menyerah dan berlatih dengan gigi hingga ia mampu menguasai pemadatan Qi murni hingga mencapai kesempurnaan. Ia berhasil mencapai kesempurnaan dan dengan demikian mampu menciptakan pedang dari Qi murni yang terkondensasi. Sungguh pria yang menakutkan. Kerumunan terdiam. Kedua petarung itu menggunakan Qi murni untuk bertarung. Yang satu adalah bola petir yang menakutkan sementara yang lain adalah pedang yang menyilaukan. Siapa yang akan memenangkan pertempuran itu? Dunia kita sangat luas, siapa yang bisa mengatakan bahwa mereka tak terkalahkan? Apalagi kau masih sangat muda dan baru saja menembus lapisan Ling Qi. Kau bukan hanya tidak tahu malu, tapi juga bodoh. Sungguh bodoh. Sangat menyedihkan. Lin Feng menatap Tu Jiu dan melanjutkan, terdengar dingin dan acuh tak acuh. Qi murni yang kau gunakan untuk menciptakan petirmu dipadatkan dari Qi alam, namun, Qi murni pedangku, aku memadatkannya sendiri. Aku telah memadatkannya secara perlahan selangkah demi selangkah, sampai aku bisa menempa pedang dari Qi murni. Aku akan menunjukkan betapa menyedihkannya dirimu, karena berpikir bahwa tidak ada kultivator lapisan Qi Ling yang layak kau perhatikan. Kata-kata Lin Feng menembus kesombongan Tu Jiu dan membangkitkan keraguan di hatinya. Dia mulai meragukan kemampuannya sendiri. Selain itu, energi pertempuran Lin Feng juga telah meresap ke atmosfer. Ia terus-menerus bertarung dengan energi di atmosfer. Pedangnya tampak seperti mampu menebas apapun yang menghalangi jalannya. Lin Feng melangkah dan tiba-tiba menghilang. Segera setelah itu, sebuah pedang yang terbuat dari Qi murni muncul di hadapan Tu Jiu dan turun dari langit, menebas apapun yang ada di jalannya. Bab 283. Bunuh aku dan lihat hasilnya. Pedang luar biasa itu menerangi seluruh atmosfer. Pedang itu mengandung sejumlah besar Qi pedang murni, Qi mematikan, dan bahkan beberapa energi pertempuran yang mengelilinginya. Pedang itu adalah senjata yang sangat mematikan, kekuatannya sangat dahsyat. Tu Jiu terengah-engah karena takjub. Bola energi petir murninya menghantam atmosfer dan bergerak menuju pedang Lin Feng. Suara gemuruh diikuti oleh deru guntur yang keras. Petir-petir itu bertabrakan dengan pedang yang terbuat dari energi petir murni. Namun, bola petir yang terbuat dari Qi murni itu tidak mampu menahan serangan pedang yang datang. Pedang Lin Feng turun dari langit dan menusuk ke arah targetnya. Suara retakan terdengar di udara, petir yang terbuat dari Qi murni itu tertembus. Qi murni yang sangat dahsyat itu menyebar ke segala arah, menciptakan gelombang kejut Qi murni. Aku tidak mau lagi dengan api esensi binatang buas itu, teriak Tu Jiu. Dia tidak mampu menangkis pedang yang terbuat dari Qi murni. Jika Lin Feng tidak menghentikan serangannya, dia benar-benar bisa membunuh Tu Jiu. Jadi Tu Jiu harus mencari jalan keluar. Dia menyerah, Tu Jiu menyerah. Kerumunan itu tercengang. Tu Jiu yang kuat dan perkasa, yang sangat agresif, datang untuk mencari Lin Feng karena dia ingin mencuri api esensi binatang buas. Semua orang mengira bahwa Lin Feng,
Bahkan jika dia tidak mati, setidaknya akan kehilangan api esensi tersebut. Ketika mereka mendengar Lin Feng menolak Tu Jiu, mereka yakin bahwa dia akan mati. Namun, hasil yang mengejutkan adalah Tu Jiu, yang tidak dapat dikalahkan oleh kultivator lapisan Ling Qi lainnya, tidak dapat menyaingi kekuatan Lin Feng. Lin Feng telah mengalahkannya menggunakan pedang Qi murninya. Pada saat itu, Tu Jiu, yang berada di puncak lapisan Ling Qi, telah menyerah. Dia tidak lagi bertarung dan memutuskan bahwa dia tidak lagi membutuhkan barang-barang milik Lin Feng. Apa yang harus kulakukan? Kata Lin Feng sambil tersenyum dingin. Tu Jiu berpikir bahwa semuanya memang semudah itu. Jika dia ingin bertarung, maka dia akan bertarung. Dia ingin membunuh Lin Feng dan mengambil api esensi binatang buas. Tetapi karena dia tidak bisa mengalahkan Lin Feng, dia berpikir bahwa semuanya akan terselesaikan jika dia menyerah saja pada keinginannya untuk mencuri dari Lin Feng. Bagaimana mungkin semudah itu? Akankah dia menerima jika seseorang melakukan itu padanya? Lin Feng telah menyuruhnya memilih, pergi atau mati. Aku berasal dari Kastil Kondor di Sungai Surgawi, beranikah kau membunuhku dan melihat apa yang akan terjadi? Kata Tu Jiu ketika melihat pedang Lin Feng masih jatuh dari langit. Pedang itu perlahan menembus Qi murni dan semakin cepat. Ekspresi wajahnya berubah drastis. Tu Jiu berani bertindak agresif dan arogan di Sungai Surgawi bukan hanya karena dia sangat kuat, tetapi juga karena dia berasal dari Kastil Kondor yang memiliki kekuatan tertentu di Sungai Surgawi. Organisasi Kondor Castle adalah organisasi yang korup, orang-orang yang berani menyinggung mereka akan dibunuh tanpa ampun. Organisasi Kondor Castle berbasis di wilayah Celestial River. Mereka menyinggung banyak orang kecil dengan pengaruh kecil di Celestial River, tetapi mereka tidak mampu bereaksi kecuali mereka memiliki dukungan yang cukup. Kerumunan itu juga tercengang. Apakah dia akan membunuh Tu Jiu? Mereka tidak pernah memikirkan kemungkinan seperti itu sampai saat itu. Meskipun sekte Hao Yu tidak jauh dari Sungai Surgawi, di Sungai Surgawi, orang-orang dari sekte Hao Yu, dan bahkan dari desa Gunung Es dan Salju, tidak berani menyinggung orang-orang dari Kastil Kondor. Organisasi Kastil Kondor memiliki akar yang dalam di Sungai Surgawi, telah ada selama bertahun-tahun dan mereka benar-benar kejam. Untuk membubarkannya, Anda perlu mencabutnya dari akarnya, yang hampir mustahil, jadi sebaiknya jangan membuat mereka marah. Karena kau ingin membunuhku, seharusnya kau berpikir bahwa aku mungkin akan membunuhmu juga, kata Lin Feng dengan nada dingin. Kerumunan orang tercengang. Pedang yang terbuat dari Qi murni menembus sisa terakhir Qi petir murni. Kemudian pedang itu bergerak langsung menuju Tu Jiu. Beraninya kau! Teriak sebuah suara yang menggema di seluruh ruangan. Tu Jiu menatap pedang yang menusuk ke arahnya dari langit. Ia tampak putus asa dan hatinya dipenuhi penyesalan. Orang-orang dari organisasi Kastil Kondor sudah terbiasa bersikap angkuh dan sombong di Sungai Surgawi. Karena itu, ia tidak pernah menyangka akan berada dalam situasi seperti ini. Ia tidak pernah menyangka ada orang yang berani membunuhnya di Sungai Surgawi. Pada saat itu, dia sudah tamat, semuanya terjadi terlalu cepat. PSST. Cahaya dari Qi murni mematikan pedang Lin Feng perlahan menghilang. Tu Jiu berdiri di sana, tak bergerak. Segera setelah itu, tubuhnya perlahan roboh. Mata Tu Jiu masih terbuka, tetapi di antara alisnya, sebuah pedang telah menembus tengkoraknya dan setetes darah mengalir. Dia sudah meninggal. Tu Jiu dari organisasi Kastil Kondor telah meninggal. Dia berada di puncak lapisan Ling Qi dan telah dibunuh oleh Lin Feng dalam satu tebasan pedang. Dia bahkan tidak mampu menyentuh Lin Feng meskipun dia memiliki kekuatan untuk menggunakan Qi murni yang merupakan kekuatan lapisan Xuan Qi. Hasilnya melampaui semua harapan. Sungguh menakjubkan, banyak orang masih merasa gembira. Lan Jiao, yang berada di belakang Lin Feng, juga terdiam. Sesaat kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menatap punggung pemuda yang berwibawa itu. Mata indahnya dipenuhi dengan keterkejutan. Betapa teguh dan bertekadnya pemuda ini. Dia ingin membunuh Lin Feng, jadi Lin Feng membunuhnya. Lin Feng tidak peduli dengan statusnya. Lan Jiao mengerutkan kening dan mulai berjalan. Dia tiba di sisi Lin Feng dan berkata, "Lin Feng, kau harus segera pergi, cepatlah pergi." Meninggalkan. Lin Feng menatap Lan Jiao, menggelengkan kepalanya dan berkata, "Mengapa aku harus pergi?" "Kau akan dibunuh," kata Lan Jiao. Tu Jiu adalah anggota organisasi Kastil Kondor.
Selain itu, dia memiliki status yang sangat tinggi. Kau membunuhnya agar anggota organisasi Kastil Kondor tidak membiarkanmu lolos. Mereka akan segera datang mencarimu. Organisasi Kastil Kondor. Lin Feng mengerutkan kening. Dia punya janji dengan Tuan Huo di restoran, dia tidak bisa pergi. Aku tidak akan pergi, kata Lin Feng dengan nada acuh tak acuh. Lan Jiao tercengang dan menghina Lin Feng dalam hatinya. Pria itu mengambil terlalu banyak risiko tanpa hasil. Lin Feng, kau hanya ingin mati, seru Lan Jiao dengan marah. Lin Feng terkejut, dia menatap Lan Jiao dan langsung berkata, mengapa kau begitu mengkhawatirkanku? Lan Jiao tercengang. Memang, ada apa dengannya? Mengapa dia mengkhawatirkan bajingan itu? Seharusnya dia membenci Lin Feng. Awalnya dia ingin Lin Feng mati, mengapa dia malah membantunya? Aku mengkhawatirkanmu, tapi kau benar, kalau kau ingin mati, itu bukan urusanku sama sekali. Lan Jiao mengumpat. Ia sepertinya menunjukkan jati dirinya yang sebenarnya, yang sama sekali berbeda dari malam sebelumnya. Lin Feng menatap Lan Jiao, yang pergi dengan marah. Dia mulai berjalan, dan masuk ke restoran Gunung Surgawi. Orang-orang di kerumunan menggelengkan kepala, seorang wanita cantik memperingatkannya, tetapi dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Sepertinya kali ini, dia pasti akan mati. Organisasi Kastil Kondor sangat berbahaya, mereka memiliki pengaruh besar di Sungai Surgawi. Selain itu, mereka terdiri dari ribuan orang dan kecuali generasi muda, mereka semua telah menembus lapisan Ling Qi. Hampir tidak ada kultivator lemah. Selain itu, ketiga pemimpin organisasi tersebut telah menembus lapisan Xuan Qi. Mereka sangat kuat, terutama pemimpin utamanya. Dia telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga, kekuatannya sangat dahsyat, sehingga orang yang berani memprovokasinya sangat jarang. Meskipun Lin Feng sangat kuat dan memiliki bakat alami yang tinggi, memprovokasi organisasi Kastil Kondor sama saja dengan mencari kematian. Kerumunan di kejauhan belum bubar. Berita kematian Tu Jiu akan menyebar dengan cepat dan mereka ingin melihat apa yang akan terjadi sekarang setelah Lin Feng memutuskan untuk tidak pergi. Seperti yang diprediksi oleh kerumunan orang, tidak lama kemudian, terdengar suara gemuruh di kejauhan dan tanah bergetar akibat derap kuda, terdengar seperti pasukan kecil kuda yang sedang berlari kencang. Mereka tiba. Jantung orang-orang berdebar kencang. Orang-orang dari organisasi Kastil Kondor telah tiba dengan sangat cepat. Lin Feng akan mati. Ketika kerumunan mendengar suara gemuruh itu, mereka mengerti bahwa itu adalah organisasi Kastil Kondor yang datang untuk membalas dendam. Organisasi Kastil Kondor pasti akan membunuh Lin Feng. Sesaat kemudian, sekelompok kavaleri berkuda hitam berpacu ke arah mereka. Mereka semua tampak jahat dan agresif. Orang-orang dari organisasi Kastil Kondor adalah kultivator yang paling jahat dan kejam. Mereka memiliki begitu banyak darah di tangan mereka, jumlah orang yang telah mereka bunuh dengan kejam tidak akan pernah terhapus. Mereka seperti Tu Jiu. Jika mereka melihat seseorang yang memiliki sesuatu yang mereka inginkan, jika orang itu tidak menyerahkannya, mereka akan membunuhnya. Mereka sangat jahat dan agresif. Mereka tidak memiliki prinsip dan nilai moral sama sekali. Banyak orang bergegas keluar dari restoran Gunung Surgawi. Mereka telah mendengar bahwa organisasi Kastil Kondor datang untuk membalaskan kematian Tu Jiu. Tentu saja mereka akan bersembunyi di kejauhan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Tak lama kemudian, restoran Gunung Surgawi menjadi sunyi senyap. Selain itu, di kejauhan, lebih dari 100 pasukan kavaleri dengan kuda lapis baja mereka hampir tiba. Ketika mereka melihat mayat Tu Jiu tergeletak di jalan, ekspresi wajah pemimpin mereka menjadi sedingin es dan matanya, yang tampak seperti mata elang, terlihat sangat tajam. Orang itu adalah paman Tu Jiu, yang dulunya merupakan salah satu wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor. Keluar dari sini, kalian akan mati, kata wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor. Mereka semua berpacu menuju restoran Gunung Surgawi dan segera mulai menghancurkan segala sesuatu di jalan mereka. Betapa kuat dan dahsyatnya. Kerumunan itu tercengang. Di kejauhan, sebuah lambang perunggu tebal meledak. Pemimpin organisasi Kastil Kondor berteriak, dan suaranya mengandung ki murni yang kuat. Di dalam restoran Gunung Surgawi, suasananya benar-benar sunyi, tidak ada suara sedikit pun. Kerumunan orang itu mengamati kejadian tersebut dalam diam. Orang-orang dari organisasi Kastil Kondor telah berhenti di luar restoran, menunggu Lin Feng, dan Lin Feng jelas tidak akan keluar,
Jika tidak dia akan mati, apa yang mereka minta jelas mustahil. Bab 284, Pembantaian. Kepung, kata wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor. Dalam sekejap, kuda-kuda itu mengepung restoran Gunung Surgawi. Wakil pemimpin itu berada di kejauhan dan menatap restoran itu dengan tatapan membunuh di wajahnya. Masuklah ke dalam dan tangkap dia, aku ingin dia hidup-hidup, kata wakil pemimpin itu. Roger, seru beberapa pasukan kavaleri serempak. Mereka segera melewati pintu masuk restoran. Tak lama kemudian, beberapa pasukan kavaleri tiba di tengah restoran. Namun, segera setelah memasuki restoran, energi yang sangat kuat menyebar di atmosfer yang membuat detak jantung mereka meningkat. Angin berbentuk bilah tiba-tiba muncul, dikelilingi oleh energi yang luar biasa. Jeritan mengerikan menyebar di udara. Beberapa siluet di bagian belakang kelompok terlempar keluar dari restoran. Di bagian depan kelompok, beberapa orang ingin pergi, tetapi dihalangi oleh orang-orang di belakang. Situasinya terlalu kacau, mereka panik, dan tiba-tiba, darah berceceran di mana-mana. Suara ledakan terus-menerus menyebar di udara. Banyak orang berjatuhan ke tanah, termasuk orang pertama yang memasuki restoran. Mereka tewas. Tindakan itu mengejutkan kerumunan. Lin Feng memaksa mereka masuk ke restoran dan begitu mereka masuk, dia membunuh mereka. Para anggota organisasi Kastil Kondor tidak berani lagi memasuki restoran. Sebaliknya, mereka mondar-mandir dengan ragu-ragu di depan pintu masuk restoran. Orang-orang di dalam itu jelas berbahaya. Jika dia membunuh Tu Jiu, itu jelas berarti dia tidak lemah. Jika dia sendirian, hanya wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor yang bisa mengalahkannya. Berbaris dan masuk ke dalam untuk menangkapnya, jangan mundur, kata wakil ketua organisasi Kastil Kondor dengan dingin ketika melihat kelompoknya benar-benar kacau. Apakah mereka tidak mampu menangkap satu orang pun dengan jumlah mereka yang begitu banyak? Para anggota organisasi Kastil Kondor tercengang. Mereka tampak garang dan tangguh, segera setelah itu, mereka kembali dalam formasi dan mulai berpacu menuju bagian dalam restoran. Pada saat yang sama, suara gemuruh menyebar di udara. Tidak ada cahaya pedang, dan tidak ada seorang pun yang menampakkan diri. Seluruh unit kavaleri menyerbu restoran seperti kawanan yang mengamuk. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor tersenyum dingin. Mereka yang berani membunuh orang-orang dari organisasi Kastil Kondor harus mati. Ah! Jeritan mengerikan menyebar di udara, membuat senyum wakil ketua menjadi kaku. Pada saat yang sama, orang-orang di luar juga tercengang. Cahaya ungu menyembur keluar dari restoran, terdengar suara bergelembung dan berbusa. Cahaya itu semakin lama semakin intens. Kerumunan orang dapat melihat cahaya ungu yang berasal dari dalam restoran. Semua pasukan kavaleri yang memasuki restoran tenggelam dalam aura ungu Lin Feng. Arg! Sesosok roh ungu raksasa muncul di restoran. Seluruh pasukan kavaleri organisasi Kastil Kondor telah ditelan olehnya. Danau ungu yang dapat dilihat kerumunan dari luar tampak seperti mulut raksasa seekor binatang buas yang ganas. Ketika danau ungu itu mulai perlahan menghilang, kerumunan orang menatap ke arah restoran, tidak ada lagi suara pergerakan. Semua orang yang memasuki restoran itu telah meninggal. Tak seorang pun selamat. Sepertinya membunuh Lin Feng juga tidak semudah itu, pikir orang-orang di kerumunan. Beberapa saat sebelumnya, puluhan pasukan kavaleri memasuki restoran dan tewas dalam sekejap. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor tidak menyerang. Dia takut, Lin Feng membunuh setiap orang yang memasuki restoran. Tentu saja, ada kemungkinan lain yaitu menghancurkan restoran tersebut, tetapi jika mereka melakukannya, Lin Feng akan tertutup debu dan akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Saat itu, Lin Feng muncul di pintu restoran. Dia melirik kerumunan orang, tampak sembrono sekaligus agresif. Jika ada yang masuk ke restoran ini, aku akan membunuh mereka, kata Lin Feng dingin. Banyak orang terdiam. Jika mereka masuk ke restoran, Lin Feng akan membunuh mereka. Lin Feng bukanlah seorang suci. Kau ingin mati, kata wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor. Sebuah suara tajam terdengar di udara, dia melompat ke udara dan langsung menerjang restoran dengan kecepatan luar biasa. Dia melesat menembus atmosfer dengan kecepatan yang menakjubkan. Lin Feng tersenyum dingin. Saat melihat wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor, siluetnya berkedip, dia kembali ke restoran dan sejumlah besar cairan ungu muncul. Mati! Dalam sekejap,
wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor bergegas masuk ke dalam restoran. Teriakan kerasnya menggema di seluruh ruangan. 3 bola ki murni muncul di udara dan bergerak ke 3 arah, menuju Lin Feng, Meng Qing, dan Badao. Kaca. Cahaya ungu memenuhi atmosfer dan menyebar ke segala arah. Pada saat yang sama, sebuah pedang cemerlang muncul dan menghentikan ki murni yang mendekat. Hemp! Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor mengerang. Dia melepaskan lebih banyak ki murni, cahaya menyilaukan muncul di sekitar tubuhnya dan dia mengangkat tangannya. Pada saat yang sama, cairan ungu menutupi seluruh tubuhnya, tidak mampu membuat tubuhnya meleleh. Tangan wakil pemimpin yang menyerupai cakar itu bergerak menuju Lin Feng dengan kecepatan penuh. Namun pada saat itu, jantung wakil pemimpin mulai berdebar kencang. Energi yang sangat brutal dan dingin menembus dadanya, seolah ingin membekukan organ dalamnya. Ia tiba-tiba berbalik dan merasa takut karena menyadari kehadiran yang sangat dingin. Ekspresi wajahnya berubah drastis, tubuhnya gemetar, ia ingin pergi tetapi sudah terlambat. Rasa dingin telah merasuki tubuhnya. Kaca. Energi es yang tak terbatas dan ki murni bertabrakan. Pada saat itu, ki murni membeku di tempatnya. Pada saat yang sama, terdengar beberapa suara gemericik. Danau ungu yang mengerikan mengelilingi tubuh wakil pemimpin. Energi ungu yang sangat brutal dan ganas mulai mengikis tubuhnya, ekspresi wajahnya berubah drastis. Retakan. Energi es menghantam dari langit. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor mencoba berontak, tetapi danau ungu itu berubah menjadi naga raksasa yang menahannya dengan erat. Kaca. Es itu jatuh menembus atmosfer. Kemudian mencapai tangan wakil pemimpin, membekukannya. Selain itu, es mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Dia tampak putus asa, dan tubuhnya tertutup lapisan es. Aruf. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor menjerit mengerikan ketika es menyelimuti tubuhnya. Namun, itu sia-sia, dia dikelilingi oleh danau ungu. Dia tidak punya kekuatan untuk melarikan diri, selain itu dia membeku dan terkikis, kematian hanya selangkah lagi. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor telah menembus lapisan Xuan Qi. Tetapi pada saat itu, tubuhnya meleleh dan membeku secara bersamaan, dia hanya menunggu kematian. Itu mengerikan. Tubuhnya mulai gemetar hebat, dia tidak ingin mati. Dia datang untuk membalas dendam atas kematian Tu Jiu, dia ingin membunuh Lin Feng, tetapi dia tidak pernah menyangka bahwa dialah yang akan terbunuh. Suara retakan menyebar di udara. Es terus merasuki tubuhnya dengan kecepatan luar biasa dan akhirnya, dia benar-benar membeku. Di luar, kerumunan orang menatap dengan saksama ke arah restoran Gunung Surgawi. Meskipun pintu restoran sudah rusak, seperti sebelumnya, pintu itu tetap dapat menghalangi kerumunan orang untuk melihat ke dalam. Apa yang terjadi di dalam? Beberapa saat sebelumnya, wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor telah masuk. Apakah dia membunuh Lin Feng dan teman-temannya? Ledakan. Suara ledakan keras terdengar. Pintu restoran hancur berkeping-keping. Sebuah siluet terlempar keluar dari restoran. Siluet itu jatuh ke tanah di hadapan kerumunan. Orang itu sudah mati. Ketika kerumunan melihat siluet itu, mereka bertanya-tanya siapa itu. Mereka benar-benar tercengang. Sosok itu adalah wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor, seorang kultivator tingkat Xuan Qi. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor telah meninggal. Dia memasuki restoran beberapa saat sebelumnya dan jenazahnya sudah dikirim keluar. Sejumlah besar energi dingin bergerak menuju anggota organisasi Kastil Kondor yang tersisa. Wakil pemimpin, seperti yang lainnya beberapa saat yang lalu, telah memasuki restoran dan meninggal. Pintu restoran itu adalah jalan bebas menuju neraka. Sesosok bayangan bergerak keluar dari restoran. Orang itu tampak tampan, tetapi aura dingin dan niat membunuh yang tak terbatas juga terpancar dari matanya. Jika orang itu ingin membunuh, mereka membunuh. Sebuah ilusi ungu muncul di depan Lin Feng. Itu adalah seekor naga ungu raksasa. Siluet Lin Feng berkedip, dan dia melompat ke udara. Energi ungu muncul dari tangannya, dan menghalangi 2 siluet yang melarikan diri dengan kuda mereka. Cahaya pedang jatuh dari langit seperti meteor, kedua siluet itu langsung terlempar ke udara akibat benturan dan mati sebelum menyentuh tanah. Di belakang Lin Feng, muncul siluet putih yang murni dan suci. Mereka tampak seperti dewa.
Banyak anggota organisasi Kastil Kondor telah membeku dan mati, bahkan kuda-kuda mereka pun tidak luput. Selain itu, pada saat itu, muncul siluet setajam pisau dan memancarkan cahaya yang cemerlang. Siapapun yang berada di bawah sorotan cahaya itu akan mati. 3 orang telah membantai semua anggota Condor Castle yang datang ke restoran. Tidak ada seorang pun yang tersisa. Mereka tidak punya kesempatan untuk melawan kekuatan yang begitu dahsyat. Mereka semua mati dengan mengenaskan. Bab 285. Terkepung. Kuda-kuda hitam itu menjadi liar, berlari kencang dan meringkik. Lin Feng dan kedua temannya terlalu kuat, masing-masing dari mereka sangat kuat. Setiap kali mereka menyerang, seseorang akan mati. Wanita luar biasa itu sangat kuat. Jika ada yang terlalu dekat dengannya, mereka akan merasa seperti akan membeku di tempat. Dia jelas seorang kultivator tingkat Xuan Qi. Pria bertopeng perunggu itu adalah yang terlemah dari ketiganya, tetapi dia tetap berhasil menembus lapisan Ling Qi ke-7. Selain itu, dia mampu mengendalikan kekuatan pedang yang luar biasa. Lin Feng biasanya santai, riang, dan penuh teka-teki, tetapi bagaimanapun juga, dia sangat kuat. Dengan sangat cepat, di luar restoran Gunung Surgawi, tumpukan mayat muncul. Selain beberapa orang yang berhasil melarikan diri lebih awal, yang lainnya semuanya tewas. Sama seperti itu Jiu. Mereka datang dengan cara yang mengesankan dan mendominasi, tetapi ini akan menjadi tempat peristirahatan terakhir mereka. Termasuk wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor, yang merupakan kultivator tingkat Xuan Qi. Betapa kuatnya, pikir orang banyak ketika melihat Lin Feng. Mereka hampir tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Mereka tidak menyangka bahwa Lin Feng dan teman-temannya akan sekuat itu, membunuh setiap orang yang berani memasuki restoran. Tidak heran dia tidak terburu-buru untuk melarikan diri. Dia sudah memiliki kekuatan yang menakutkan, itulah sebabnya dia tidak takut pada lawan manapun yang datang untuk melawannya. Mata Lan Jiao berbinar, ia menatap Meng Qing. Betapa murni dan sucinya wanita itu. Ia tampak begitu lincah dan anggun. Ia adalah kecantikan yang langka. Jantungnya berdetak lebih cepat saat melihat Meng Qing, ia ingin melihat wajahnya. Tidak heran kalau bibirnya bergetar. Seolah cintanya dihalangi, hati Lan Jiao dipenuhi kepahitan yang terpendam. Tidak heran dia tidak berhasil merayu Lin Feng, dia sudah memiliki wanita secantik itu di sisinya. Lin Feng berhenti menatap mayat-mayat itu dan segera kembali ke restoran. Meng Qing dan Ba Dao mengikutinya dari dekat. Ketiga siluet itu sekali lagi menghilang dari pandangan orang banyak. Kerumunan orang memandang ke arah restoran itu. Mereka telah membunuh begitu banyak orang dari organisasi Kastil Kondor, termasuk wakil pemimpin mereka. Orang-orang berikutnya yang dikirim dari Kastil Kondor pasti akan jauh lebih brutal. Dasar orang yang tidak bertanggung jawab, kau pikir kau bisa mengandalkan kekuatan 3 orang untuk mengalahkan organisasi Kastil Kondor? Lan Jiao mengutuk Lin Feng dalam hatinya. Lin Feng secara mengejutkan tidak berniat pergi. Sepertinya dia ingin memusnahkan seluruh organisasi Kastil Kondor, dan jika tidak, dia akan menyesalinya. Lin Feng duduk di dalam restoran, matanya terpejam sambil bernapas dengan tenang. Ia menyatu dengan bumi. Hatinya menyatu dengan tubuhnya, dan dengan demikian, hatinya juga menyatu dengan bumi itu sendiri. Lin Feng, dimanapun ia berada atau dalam keadaan apapun, selalu dapat memasuki kondisi mental ideal untuk kultivasi. Ia dikelilingi oleh cahaya Qi murni. Sejumlah besar Qi murni terus-menerus bergerak menuju tubuh Lin Feng. Pada saat yang sama, Lin Feng memasuki keadaan meditasi ideal, mengosongkan hati dan pikirannya. Tubuhnya pulih dan mendapatkan kembali vitalitas yang telah dikonsumsi jiwanya. Lin Feng bisa menggunakan Qi murni, itu tidak terlalu berpengaruh padanya, tetapi ketika dia menggunakan kekuatan jiwanya, dia harus pulih dengan cepat karena tanpanya, itu akan memengaruhi kemampuan bertarungnya. Ketika Lin Feng menggunakan energi ungunya untuk menyerang, atau memunculkan naga raksasa, dia juga harus menggunakan kekuatan jiwanya. Jika dia tidak memiliki jiwa yang kuat, roh ungu itu tidak akan bisa meninggalkan tubuhnya untuk menyerang. Semakin kuat jiwanya, semakin jauh dia bisa menyerang menggunakan energi ungunya. Saat Lin Feng dan teman-temannya memulihkan diri di dalam restoran, kerumunan di luar masih belum bubar. Mereka masih memandang ke arah restoran, menunggu beberapa orang lain dari organisasi Kastil Kondor datang. Mereka ingin melihat bagaimana keseluruhan cerita ini akan berakhir. Setelah beberapa saat, suara gemuruh menyebar di atmosfer. Tanah mulai berguncang lagi.
Kali ini, guncangannya bahkan lebih hebat daripada sebelumnya. Suaranya begitu keras, sehingga orang-orang di kerumunan merasa seolah-olah mereka akan menjadi tuli. Dengan sangat cepat, pasukan besar kuda lapis baja hitam muncul, sepertinya jumlahnya lebih dari 1000. Jantung orang-orang mulai berdebar kencang. Tu Jiu, yang berada di puncak lapisan Ling Qi, dan wakil pemimpin di lapisan Xuan Qi, keduanya telah terbunuh. 100 anggota organisasi lainnya juga telah terbunuh. Hal itu membuat semua anggota organisasi Kastil Kondor lainnya marah besar. Seluruh sarang telah keluar untuk menyerang. Mereka di sini. Kerumunan melihat kelompok itu dan menjauh dari mereka. Para pendatang baru itu sangat kuat. Kerumunan terlalu takut untuk terlalu dekat, serangan bisa mengenai mereka jika mereka mendekat. Orang yang memimpin mereka adalah seorang pria botak. Ia tampak tinggi dan tegap, dengan bekas luka besar di wajahnya. Ia tampak mengerikan dan menjijikkan. Sekilas pandang saja sudah cukup untuk melihat bahwa ia sama sekali bukan orang suci. Pria botak itu membawa pedang besar di bahunya. Ki mematikan terpancar dari tubuhnya. Ia memiliki pembawaan yang mengesankan dan kehadiran yang berwibawa. Ia adalah salah satu wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor. Pemimpin besar dan dirinya adalah inti dari organisasi tersebut. Pemimpin besar adalah kultivator terkuat dari organisasi Kastil Kondor. Ia misterius. Sangat sedikit orang yang pernah melihatnya. Konon, beberapa tahun yang lalu, ia menyerbu kastil organisasi sendirian dan membuat semua orang tunduk kepadanya. Ia sangat kuat dan telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga. Ia telah menggantikan para pemimpin sebelumnya dan menjadi pemimpin besar organisasi tersebut. Pasukan kavaleri, dengan kuda hitam mereka, berpacu dengan kecepatan penuh dan segera mengepung restoran itu. Pemimpin mereka memandang mayat-mayat di tanah dan kemudian ke restoran itu. Matanya tampak haus darah. "Keluar!" teriak pemimpin itu dengan sangat keras dan agresif. Suaranya begitu mengintimidasi, sehingga jendela-jendela restoran bergetar. Lin Feng dan teman-temannya mengabaikannya begitu saja. Mengapa mereka mau keluar dari restoran dengan sukarela? Itu tidak mungkin. Ekspresi wajah pemimpin itu tajam dan dingin seperti es. Dengan suara seperti iblis, dia berkata, "Karena telah membunuh rakyatku, aku akan menyiksa kalian sampai mati. Semuanya, tetap di tempat dan tunggu mereka keluar, lalu bunuh mereka." "Roger!" teriak pasukan kavaleri sambil melepaskan ki yang mematikan. Pemimpin itu tidak memiliki rencana yang sama dengan pemimpin lainnya beberapa saat yang lalu. Dia tidak ingin memasuki restoran, dia ingin Lin Feng menderita ketakutan. Namun seberapa sulitkah itu bagi Lin Feng? Di dimensi fusi bumi, hatinya tetap fokus dan dia terus berlatih kultivasi. Hatinya seperti air yang mengalir. Hal-hal di sekitarnya tidak memengaruhi bumi dan karena itu tidak memengaruhinya. Jika tidak, mengapa disebut fusi bumi? Pemimpin itu melompat dari kudanya dan berjalan menuju mayat pemimpin lainnya. Ekspresi jahat muncul di wajahnya. Betapa dinginnya. Tubuh pemimpin itu membeku dan kemudian mencair. Darahnya membeku sepenuhnya. Otot-ototnya berhenti bekerja. Energi es yang sangat kuat. Pemimpin itu mengangkat kepalanya dan memandang ke arah restoran Gunung Surgawi. Dia yakin bahwa pemimpin yang telah meninggal itu seharusnya menunggu mereka tiba sebelum masuk. Meskipun pemimpin itu tampak kasar dan bodoh, orang-orang terdekatnya tahu bahwa dia jauh lebih bijaksana daripada pemimpin yang telah meninggal. Sikap agresif dan tirani yang dimilikinya justru menarik perhatian orang-orang. Orang itu juga jauh lebih berdarah dingin daripada pemimpin sebelumnya. Dia membawa 1000 orang bersamanya. Dia tidak mau mengambil risiko. Mereka yang berada di dalam restoran telah membunuh pemimpin sebelumnya, yang berarti mereka mungkin cukup kuat untuk membunuhnya juga. Dia tidak ingin mempertaruhkan nyawanya. Meskipun Lin Feng dikelilingi oleh pasukan 1000 orang, Lin Feng terlalu sulit untuk dibunuh. Jika situasinya terlalu berbahaya, mereka tidak bisa mengambil risiko, mereka harus berhati-hati dan waspada. Di luar restoran Gunung Surgawi, suasananya benar-benar tenang, tetapi sepertinya situasi bisa meledak kapan saja. Ribuan pria mengelilingi restoran itu dengan sabar menunggu. Waktu berlalu sangat lambat. Keheningan yang menyelimuti suasana terasa mencekam, tetapi kerumunan itu tidak bubar. Mereka berdiri di kejauhan, menunggu pertempuran dimulai. Namun, mereka baru saja menunggu seharian penuh.
Pasukan organisasi Kastil Kondor telah menunggu di sana seharian penuh. Mereka tidak menyerang dan selain itu, kerumunan orang juga telah berada di sana seharian penuh, seolah-olah mereka tidak lelah. Suasananya, seperti sebelumnya, sangat tenang. Namun, pada saat itu, di kejauhan, terdengar suara di atmosfer dan tanah sedikit bergetar. Selain itu, suara itu semakin lama semakin keras dan tanah pun bergetar semakin hebat. Kuda-kuda berdatangan, bahkan lebih banyak orang yang tiba. Kerumunan itu tercengang. Mereka memandang ke kejauhan dan tiba-tiba, mereka melihat sekelompok kuda putih salju bergerak ke arah mereka. Pasukan kavaleri itu mengenakan pakaian putih dan memancarkan ki yang sangat dingin. Tampaknya es dan salju muncul di tanah saat mereka lewat. Penduduk desa gunung es dan salju telah tiba. Orang-orang di kerumunan itu menyipitkan mata dan menebak siapa orang-orang ini. Bing Yuan, sang jenius dari desa gunung es dan salju, telah terbunuh. Desa gunung es dan salju terlalu kuat untuk mengabaikan penghinaan seperti itu. Mereka berlari sangat cepat. Kerumunan orang tercengang. Kali ini, Lin Feng pasti akan mati. Orang-orang dari organisasi Kastil Kondor dan orang-orang dari desa gunung es dan salju telah datang. Mereka pasti akan berhasil membunuhnya. Pergi sana! Teriak sebuah suara dari barisan paling depan kavaleri ketika ia melihat pemimpin yang botak di depannya. Kerumunan itu tercengang. Orang dari desa gunung es dan salju itu begitu agresif. Dia begitu kuat sehingga pemimpin botak organisasi Kastil Kondor pun tak ada apa-apanya di matanya. Pemimpin yang botak itu menatapnya dan berkata, "Apa status sosialmu dalam sekte desa gunung es dan salju sehingga kau berbicara kepadaku seperti itu?" "Bing Hiteng," kata pendatang baru itu dengan nada acuh tak acuh. Kerumunan itu mengerutkan kening. Bing Hiteng datang sendiri. Dia adalah tetua agung dari desa gunung es dan salju. Bab 286. Cahaya tajam. Bing Hiteng. Pemimpin yang botak itu juga sedikit terkejut. Bing Hiteng adalah kultivator yang sangat kuat dari desa gunung es dan salju. Namanya terkenal di seluruh wilayah. Dia telah menembus lapisan Xuan Qi ketiga dan kekuatannya hampir setara dengan patriark desa gunung es dan salju, Han Suetian. Kali ini, dia datang secara pribadi karena Bing Yuan. Bing Yuan adalah murid langsungnya. Dia telah menghabiskan banyak waktu untuk membuatnya kuat dan kemudian seseorang membunuhnya. Bagaimana mungkin Bing Hiteng tidak marah? "Tuan Besar Bing, saya kira kita memiliki status sosial yang sama. Tidak baik bersikap agresif seperti itu," kata pemimpin botak itu sambil menyipitkan matanya. Bing Hiteng langsung menyuruhnya pergi, membuat pemimpin botak itu kehilangan muka. "Tidak begitu bagus? Siapa yang memberimu izin untuk berbicara denganku?" kata Bing Hiteng dengan suara dingin dan tatapan jijik. Menurut Bing Hiteng, orang-orang dari organisasi Kastil Kondor hanyalah sekumpulan anjing dan ayam, tidak lebih dari itu. Mereka kasar dan menjijikkan. Meskipun mereka memiliki sedikit pengaruh di Sungai Surgawi, Bing Hiteng membenci mereka. "Bagaimana denganku?" seru sebuah suara yang terdengar jahat. Pupil mata Bing Hiteng menyempit. Pada saat itu, energi jahat yang sangat kuat menyerbu atmosfer. Orang-orang mulai merasakan merinding di sekujur tubuh mereka. Di udara, sebuah siluet turun dari langit. Ia bergerak sangat cepat. Sebuah tinju brutal dan jahat menghantam atmosfer dan bergerak lurus menuju Bing Hiteng, dipenuhi dengan ki jahat yang pekat. "Pergi sana!" teriak Bing Hiteng dengan marah. Salju turun, dan kepingan salju berubah menjadi es yang dipenuhi ki mematikan yang melesat ke arah kepalan tangan. Ledakan! Suasananya bergetar. Salju turun dengan anggun dan lembut dari langit, berkibar tertiup angin. Dingin sekali. Kerumunan orang yang berada di kejauhan mulai gemetar ketika hawa dingin menembus tubuh mereka. Hawa dingin itu juga mengandung ki jahat yang sangat pekat. Kerumunan orang melihat tubuh Bing Hiteng terlempar ke belakang. Di tanah, sebuah bekas yang panjang dan dalam mengikuti lintasannya. Dia menatap kosong ke arah orang di depannya. Orang itu memiliki rambut panjang dan acak-acakan yang berkibar tertiup angin. Dari kepala hingga kaki, orang itu tampak seperti roh jahat, dikelilingi oleh ki jahat. Namun, ketika Bing Hiteng melihat orang itu, ia merasakan sensasi aneh dan familiar. Pemimpin. Para anggota organisasi Kastil Kondor semuanya berlutut, mata mereka dipenuhi rasa takut. Dia adalah pemimpin agung organisasi Kastil Kondor.
Seperti yang diharapkan, dia sangat misterius. Ketika orang banyak melihat orang itu, mereka menyipitkan mata seolah ingin melihat lebih jelas. Bing Hiteng masih menatapnya dengan tajam. "Apa? Kau tak mengenali teman lama lagi?" kata pemimpin agung dengan nada jahat yang membuat Bing Hiteng bergidik. Pupil matanya menyempit dan dia berkata, dengan nada terkejut, "Kau? Memang benar, ini aku. Bing Hiteng, kau tidak percaya kan?" "Memang, aku sangat terkejut, kau datang ke Sungai Surgawi dan menjadi pemimpin besar organisasi Kastil Kondor," kata Bing Hiteng dengan terkejut. Dia mengenali orang itu. Di masa lalu, mereka sudah pernah bertarung. Bing Hiteng dulunya sedikit lebih kuat dari lawan bicaranya, tetapi saat itu, mereka sudah berada di level yang sama, namun serangan pemimpin besar itu cukup untuk membuatnya terpental ke belakang. "Begitulah hidup. Ketika putraku meninggal, aku mendedikasikan seluruh hidupku untuk menjadi lebih kuat dan menjadi seperti diriku sekarang," kata pemimpin besar itu dengan nada jahat dan misterius. "Bing Hiteng, kali ini kita bertemu lagi, tetapi kita memiliki satu tujuan bersama, mari kita selesaikan itu dulu." "Baiklah," kata Bing Hiteng sambil mengangguk. Orang yang diajak bicara itu memang berhak berbicara dengannya. Mereka berbalik dan memandang ke arah restoran Gunung Surgawi. "Omong kosong, masuk ke restoran dan beritahu aku apa yang terjadi," kata pemimpin besar organisasi Kastil Kondor, suaranya sangat dingin dan menusuk. Segera setelah itu, anggota organisasi Kastil Kondor berdiri. Kerumunan orang mendesah takjub. Pemimpin besar organisasi Kastil Kondor sangatlah berwibawa, mendominasi, dan agresif, itulah sebabnya rakyatnya sangat takut padanya. "Tidak perlu." Pada saat itu, sebuah suara dingin dan acuh tak acuh terdengar di udara. Sebuah siluet muncul di pintu masuk restoran, orang itu perlahan-lahan keluar. Di sisi orang itu, terdapat siluet yang murni dan suci, ia tampak seperti bayangan. Pemimpin besar, Bing Hiteng, serta Lin Feng dan kedua temannya saling berpandangan. Mereka semua saling mengenali. "Sungguh mengejutkan, itu Lin Feng dari Sekte Yunhai," kata Bing Hiteng saat itu. Matanya dipenuhi niat membunuh, ia berpikir, anak itu, dia monster. Dia harus mati hari ini. Ketika Sekte Yunhai dihancurkan, Bing Hiteng juga ikut serta dalam pembantaian tersebut. Pada hari itu, ia melihat betapa sembrono Lin Feng, terutama di atas panggung arena hidup dan mati. Saat itu, kurang dari setahun kemudian, pemuda sembrono itu telah menjadi begitu kuat sehingga mampu membunuh murid inti terbaik dari desa Gunung Es dan Salju. Jika ia memberi lebih banyak waktu kepada Lin Feng, ia khawatir tidak akan mampu mengendalikannya dan ia akan menjadi ancaman besar. Pada saat itu, dia harus membunuh Lin Feng, bukan hanya untuk membalas dendam, tetapi juga untuk menghindari ancaman lebih lanjut. Di pihak Bing Hiteng, wajah pemimpin besar itu dipenuhi dengan niat membunuh yang lebih jelas. Dia menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. "Itu kamu." "Ini aku," jawab Lin Feng. Lin Feng secara mengejutkan mengenal pemimpin besar organisasi Kastil Kondor. Di masa lalu, dia juga pernah berada di Sekte Yunhai. Dia memiliki status yang sangat tinggi di dalam sekte tersebut. "Mo Changlan, setiap kali aku melihatmu, kau terlihat semakin tidak manusiawi, benar-benar mengerikan. Kau tampak setengah mati seolah-olah baru saja bangkit dari ambang kematian." Pemimpin besar itu, secara mengejutkan, adalah seorang pengkhianat Sekte Yunhai. Dialah yang bertanggung jawab menegakkan aturan Sekte Yunhai, Tetua Agung Mo Changlan. Dia telah beberapa kali mencoba membantu putranya, Mo Xie, membunuh Lin Feng. Pada hari kehancuran Sekte Yunhai, Mo Changlan telah memotong jari-jari Nan Gongling. Setengah mati, Mo Changlan tersenyum seolah sedang bercanda dan berkata, "Memang terlihat seperti itu, tetapi ini hanyalah tubuh manusia. Lagi pula, apa gunanya penampilan yang bagus? Kekuatan adalah hal yang terpenting. Misalnya kau masih sangat muda tetapi hari ini, kau akan mati karena aku memiliki kekuatan untuk membunuhmu, dan gadis di sisimu itu juga, sungguh disayangkan, tubuhnya begitu indah dan dia harus mati bersamamu." Ekspresi wajah Lin Feng menjadi sedingin es ketika melihat ekspresi jahat Mo Changlan. Pria itu mungkin telah mempelajari teknik jahat untuk terlihat seperti itu saat ini. Tubuhnya tampak seperti membusuk meskipun dia masih hidup. Dia tampak seperti monster yang mengerikan dan jahat. Meskipun begitu, orang banyak pun berpikir demikian. Memang, di benua itu, hanya kekuatan yang penting. Misalnya, nyawa Lin Feng saat itu dalam bahaya dan tidak masalah
apakah dia tampan atau tidak. Akan sulit baginya untuk lolos melawan kekuatan. Bajingan itu, pikir Lan Jiao. Ini jalan buntu bagi Lin Feng, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia membiarkan dirinya jatuh ke dalam perangkap ini. Wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor, Mo Changlan dan Bing Hiteng, telah berhasil menembus lapisan Xuan Qi. Lin Feng tidak bisa melarikan diri. Lin Feng, bagaimana kau ingin mati? Kata Mo Changlan sambil menatap Lin Feng dengan tatapan jahat. Di masa lalu, putranya, Mo Xie, telah dibunuh oleh Protektor Kong karena Lin Feng. Saat itu, ia akhirnya memiliki kesempatan untuk membalaskan dendam atas kematian putranya dan membunuh Lin Feng. Ketika Meng Qing mendengar bahwa Mo Changlan ingin membunuh Lin Feng, dia mengambil langkah besar ke depan dan segera melepaskan energi es yang membekukan tanah. Energi esnya sangat tajam dan menutupi bumi bahkan membekukan udara. Energi es yang dilepaskan Meng Qing sama sekali tidak lebih lemah dari energi es milik Bing Hiteng. Energi esnya menembus hingga ke tulang. Itulah kekuatan lapisan Xuan Qi kedua. Mo Changlan dan Bing Hiteng tercengang. Gadis itu memiliki kekuatan Xuan Qi tingkat kedua. Selain itu, Qi esnya lebih kuat, lebih dingin, dan lebih ganas daripada Qi es biasa. Tidak heran dia berhasil membunuh wakil pemimpin lainnya. Lumayan, tapi sayangnya, meskipun kau berhasil menghalangi salah satu dari kami, bukankah hasilnya akan sama, kematian? Kata Mo Changlan dengan jahat. Meskipun saya sudah tua, saya sudah lama tidak berolahraga, saya akan senang untuk ikut bersenang-senang. Pada saat itu, sebuah siluet muncul. Itu adalah seorang lelaki tua. Dia berjalan ke arah mereka. Tuan Huo. Lin Feng tercengang. Tuan Huo lah yang begitu ramah kepada Lin Feng, tetapi sepertinya ia datang sehari terlalu cepat. Halo, kata Tuan Huo sambil sedikit mengangguk ke arah Lin Feng. Dia berjalan menuju Lin Feng sambil melepaskan ki api yang sangat panas, kebalikan dari es milik Meng Qing. Lapisan Xuan Qi ketiga. Kerumunan itu tercengang. Sungguh mengejutkan, ada kultivator lain yang sangat kuat yang ingin membantu Lin Feng. Tuan Huo, terima kasih, kata Lin Feng kepada lelaki tua yang berada di sampingnya. Tuan Huo tersenyum dan berkata, Anda masih memiliki beberapa barang untuk ditukar dengan saya, bagaimana mungkin saya membiarkan barang-barang itu jatuh ke tangan mereka? Lin Feng mengangguk sedikit dan berkata, Tuan Huo, setelah kita menyelesaikan masalah itu, saya akan menyampaikan rasa terima kasih saya kepada Anda dengan sepatutnya. Kau masih muda, begitu penuh percaya diri, kata Tuan Huo sambil tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Di hadapan mereka, ada 3 kultivator tingkat Xuan Qi. Pria tua itu tidak takut untuk dirinya sendiri. Dia tidak akan mati, dia cukup kuat untuk melarikan diri, tetapi dia ingin melindungi Lin Feng. Pil darah roh itu benar-benar luar biasa. Satu lagi yang datang untuk mati, kata Bing Hiteng dingin. Dia menatap Lin Feng dan berkata, kau benar-benar naif. Apakah kau pikir kedua orang ini bisa melindungimu? Kita masih punya 1 kultivator tingkat Xuan Qi lagi, bagaimana kau akan menghadangnya? Lapisan Xuan Qi, tanya Lin Feng sambil melirik wakil pemimpin organisasi Kastil Kondor yang botak. Kemudian dia langsung bertanya pada Meng Qing, apakah kau baik-baik saja? Aku bisa mencegahnya mendekat, kata Meng Qing sambil menatap Bing Hiteng. Baiklah, kata Lin Feng sambil mengangguk. Tuan Huo, bisakah Anda mengurus monster mengerikan itu? Maaf telah merepotkan Anda. Aku sudah lama tidak berolahraga, tapi makhluk mengerikan itu seharusnya tidak menjadi masalah, jawab lelaki tua itu. Masalahnya adalah ada orang lain, bagaimana kau akan menghadapinya? Ada satu lagi? Baiklah, aku butuh pemanasan, aku akan mencobanya, kata Lin Feng acuh tak acuh. Pada saat itu, cahaya tajam muncul dan menerobos masuk ke atmosfer. Bab 287. Amarah. Aku akan ambil sendiri. Suara Lin Feng yang lantang dan berwibawa menggema di udara. Ekspresi orang-orang menjadi kaku ketika mendengarnya. Menyelamatkan diri sendiri, Lin Feng mengandalkan kekuatan lapisan Ling Qi-nya untuk melawan kultivator lapisan Xuan Qi? Apakah itu mungkin? Namun, saat itu, tatapan mata Lin Feng terlihat tajam, dia tampak sangat sembrono, dan sepertinya dia tidak sedang bercanda. Lagi pula, dia tidak akan pernah bercanda tentang hal-hal seperti itu. Meng Qing dan Tuan Huo ingin melawan Bing Hiteng dan Mo Changlan. Pemimpin botak itu masih tersisa dan seseorang harus melawannya. Lin Feng tidak punya pilihan selain melawannya.
Terlepas dari apakah dia ingin bertarung atau tidak, dia harus melakukannya. Dia akan bertarung melawan seseorang dari lapisan Xuan Qi. Bisik kerumunan. Mereka tampak tidak sabar. Mereka bertanya-tanya siapa yang akan menang, Lin Feng atau kultivator lapisan Xuan Qi. Namun, tentu saja, mereka mengira pemimpin yang botak itu akan menang. Mereka hanya berpikir bahwa Lin Feng tidak punya pilihan selain bertarung, bahwa dia memaksakan diri untuk berani, hanya itu saja. Lin Feng adalah seorang jenius dan memiliki bakat alami yang tinggi, tetapi bagaimana mungkin dia bisa bersaing dengan kultivator tingkat Xuan Qi? Lin Feng sama sekali tidak memiliki peluang untuk menang. Namun, dua pertarungan lainnya akan sangat menarik untuk disaksikan. Ketika pemimpin botak itu mendengar kata-kata Lin Feng, ekspresi dingin dan jahat muncul di matanya. Lin Feng akan membantunya? Lin Feng mempermalukannya, seorang kultivator tingkat Ling Qi secara mengejutkan berani melawannya. Berapa lama lagi kau akan membunuhnya? Tanya Mo Changlan dingin sambil menatap pemimpin botak itu. Menurut Mo Changlan, Lin Feng tidak akan pernah bisa mengalahkan pemimpin botak itu. Lin Feng hanya ingin bergegas menuju kematiannya sendiri, itu saja. Secercah cahaya muncul di mata pemimpin botak itu, dan dia langsung berkata, "Jika tidak ada orang lain yang mengganggu, aku pasti akan membunuhnya dalam 10 langkah." Dengan menyebutkan 10 gerakan, dia mengambil tindakan pencegahan jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, tetapi biasanya dia hanya membutuhkan jauh lebih sedikit. Bagaimana mungkin dia tidak menang melawan kultivator tingkat Ling Qi? Baiklah, mari kita lihat apakah kau bisa membunuhnya dalam 10 gerakan, hemp. Mo Changlan mendesah dingin yang membuat detak jantung pemimpin botak itu berakselerates. Wajahnya dipenuhi niat membunuh. Dia harus membunuh Lin Feng dalam 10 gerakan. Jika tidak, Mo Changlan akan marah dan itu akan menjadi buruk baginya. Mo Changlan benar-benar menakutkan. Setahun sebelumnya, Mo Changlan telah menaklukkan organisasi Kastil Kondor seorang diri. Dia tidak akan pernah melupakan peristiwa mengerikan itu. Energi Qi yang sangat brutal dan tajam memenuhi atmosfer sambil mengeluarkan suara siulan. Di balik tubuh pemimpin yang botak itu muncul sesosok roh ilusi. Ilusi itu adalah seekor binatang buas, lebih tepatnya seekor elang. Kedua matanya yang dingin dan tajam menatap Lin Feng. Dalam 10 langkah, aku pasti akan membunuhnya, kata pemimpin botak itu dingin. Untuk memastikan kemenangannya, dia segera melepaskan rohnya. Dia pasti akan membunuh Lin Feng. Mo Changlan tertawa dan melangkah maju, lalu melepaskan ki luar biasa yang langsung menyelimuti tubuh Tuan Huo. Tuan Huo menatapnya dengan terpaku, tak mampu bereaksi. Pada saat yang sama, Bing Hiteng juga melepaskan ki es. Es dan embun beku muncul di atmosfer dan menutupi area yang sangat luas. Suhu sekitar langsung turun. Sangat dingin. Kedua orang ini menghalangi Meng Qing dan Tuan Huo, sehingga orang banyak dapat menyaksikan kematian Lin Feng. Dalam 10 langkah, Lin Feng akan mati. 10 gerakan, kata Lin Feng yang matanya tidak lagi tajam. Sebaliknya, dia tampak tenang. Dia menyatu dengan bumi, tidak ada yang bisa memengaruhi keadaan pikirannya. Setiap hal yang mengelilinginya sangat jelas dan berbeda dalam pikirannya. Semuanya milik dunianya, dan dia menyatu dengan segala sesuatu di sekitarnya. Ledakan. Pemimpin yang botak itu menghentakkan kakinya ke tanah dan sebuah retakan muncul di tanah. Dia melompat ke udara dan mengangkat pedang yang mengerikan. Suara elang terdengar di udara dan tubuh pemimpin botak itu tiba-tiba menukik ke bawah. Siluetnya berubah menjadi cahaya terang yang melesat ke arah Lin Feng. Saat ia melayang di langit, ia hampir mencapai Lin Feng, tetapi Lin Feng tidak bereaksi. Sungguh jahat, sungguh tipuan yang licik. Kerumunan itu tercengang. Langkah pemimpin botak itu sebelumnya membuat semua orang berpikir bahwa dia akan fokus pada kekuatan serangannya untuk menang, tetapi sebaliknya dia menyesuaikan tubuhnya dan menukik turun dengan kecepatan luar biasa. Dia tidak menunggu kekuatannya mencapai maksimum. Sebaliknya, dia menukik dari langit, tidak memberi Lin Feng waktu untuk bereaksi. Dengan cara itu, dia bisa membunuh Lin Feng dalam satu serangan. Namun, bagi Lin Feng yang menyatu dengan bumi, itu tampak seperti lelucon. Jika memang benar-benar sangat cepat, mungkin rencana itu akan berhasil, tetapi kecepatannya tidak akan cukup. Dalam benak Lin Feng, tindakan pemimpin botak itu hampir seperti gerakan lambat dan dia melihat setiap gerakan dengan jelas. Tubuh pemimpin botak itu memancarkan cahaya lembut saat melayang di atas angin.
Suara gemuruh yang dahsyat menyebar di atmosfer. Pedang besar di tangan pemimpin botak itu melesat turun dari langit dengan kecepatan yang mengerikan dan menghantam tanah, menciptakan celah besar di bawahnya. Namun, Lin Feng sudah tidak ada di sana dan telah pergi, memandang pemandangan itu dengan acuh tak acuh. "Satu langkah," kata Lin Feng acuh tak acuh. Kerumunan orang tercengang. Lin Feng sedang menghitung langkah-langkahnya. Pemimpin botak itu tercengang. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Feng dengan dingin. Lin Feng bereaksi sangat cepat, dia sangat sigap. Pemimpin botak itu melompat di udara seperti elang. Pedang besarnya bergerak lurus ke arah Lin Feng. Cahaya yang dipancarkan oleh bilah pedang itu cepat dan dipenuhi dengan ki murni. 2 langkah. 3 langkah. 4 langkah. 5 gerakan. Siluet Lin Feng terus berkedip-kedip, cahaya pedang besar itu terus melewatinya tetapi tidak pernah mencapai tubuhnya. Setiap kali, Lin Feng menghindari serangan itu dengan sangat tipis. Bagian yang paling mengejutkan adalah Lin Feng menghitung dan menghindar pada saat yang bersamaan. Suara gemuruh yang dahsyat memenuhi atmosfer, pedang besar itu menghantam tanah dengan keras dan dahsyat. Lin Feng kembali menghindari serangan, tampak ringan dan rileks. Itu adalah gerakan keenamnya. Kemampuan menghindar yang sangat menakutkan. Beberapa saat yang lalu, 5 gerakan pertama itu sangat ganas dan kuat, tetapi Lin Feng berhasil menghindarinya dengan mudah, dan yang mengejutkan, dia tidak terkena serangan sama sekali. Teknik kelincahannya sangat dahsyat. 6 langkah. Para penonton tercengang. Meskipun Lin Feng telah menghindar, setelah serangan ke-6, pemimpin botak itu masih belum berhasil menyentuh Lin Feng. Hanya tersisa 4 langkah lagi. Pemimpin yang botak itu terdiam. Ia menatap kosong ke arah Lin Feng. Ia tak lagi mempedulikan pedangnya, warna kemasan muncul di sekeliling tubuhnya, dipenuhi dengan ki murni yang dilepaskan dari tubuhnya. Pada saat itu, dia menyadari bahwa Lin Feng terlalu cepat, dia tahu bahwa kekuatan Lin Feng sangat menakutkan. Lin Feng sepertinya mengendalikan segalanya. Dia bisa menghindari serangan sesuka hatinya, sungguh misterius. Meskipun serangan pemimpin botak itu sangat kuat, serangan-serangan itu sama sekali tidak mampu mengenai Lin Feng. Iya. Di udara, terdengar teriakan elang yang tajam dan melengking, menusuk telinga semua orang. Pemimpin botak itu menyerang lagi. Dia telah berubah menjadi cahaya kemasan yang menyilaukan mata. Tubuhnya tampak seperti berada di dalam seekor elang emas. Pada saat itu, pemimpin yang botak itu telah berubah menjadi seekor elang. Lin Feng mengangkat kepalanya, siluetnya berkedip dan tampak elegan dan anggun, ia bergerak menjauh. Namun ilusi elang itu mengikutinya dengan kecepatan luar biasa. Ia meninggalkan jejak cahaya di belakangnya seolah-olah ada emas yang memenuhi langit, sangat indah. Lin Feng sedikit mengerutkan kening dan siluetnya terus berkedip. Namun, pada saat itu, sepertinya roh pria botak itu telah menyatu dengan tubuhnya. Jiwanya mungkin sangat kuat. Dia mengikuti Lin Feng dengan cermat, bertekad untuk membunuhnya dalam waktu kurang dari 10 gerakan. Sejumlah besar ki pedang muncul di udara, sangat tajam. Energi pedang itu sepertinya muncul entah dari mana. TSSHHH. Tangan Lin Feng menembus atmosfer. Tidak ada pedang di tangannya, tetapi orang banyak dapat melihat bahwa seolah-olah tangannya telah menjadi pedang, benar-benar mampu menembus orang. Ki itu jelas tidak sekuat elang. Ledakan. Elang emas dan tangan itu bertabrakan. Energi pedang hancur dan tubuh Lin Feng terlempar ke belakang beberapa puluh meter. Seorang kultivator tingkat Ling Qi yang bertarung melawan kultivator tingkat Xuan Qi pasti akan menghadapi perbedaan kekuatan. 7 gerakan, kata Lin Feng. Dia mengangkat kepalanya, dia masih tampak tenang. 3 langkah tersisa, mari kita lihat apakah kau bisa memblokirnya. Pada saat itu, ekspresi wajah pemimpin botak itu sangat jahat. Dia telah menembus lapisan Xuan Qi. Seharusnya dia bisa dengan mudah mengalahkan Lin Feng, yang hanya berada di lapisan Ling Qi. Aku pasti akan menghadang mereka, kata Lin Feng dingin. Energi pertempuran yang luar biasa mulai membara di sekeliling tubuhnya. Selain energi pertempuran, dia juga melepaskan ki pedang dan ki mematikan. Pada saat yang sama, di belakang Lin Feng muncul sebuah danau berwarna ungu yang bergelembung dan berbusa. Pemimpin yang botak itu sangat marah. Lin Feng menjadi marah. Pada hari itu, orang-orang baru terus berdatangan untuk membunuh Lin Feng.
Semua orang datang untuk membunuhnya dan memandang rendah dirinya seolah-olah dia tidak punya pilihan selain mati. Bagaimana mungkin Lin Feng tidak marah? Apakah 10 langkah itu cukup untuk membunuhnya? Bersambung.